Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ida Komalasari. Nah, hari ini saya ditemani adalah dua orang istimewa ya. Yang pertama adalah kandidat Dr. Happy Lismayanti ya, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya. Bu Happy, untuk proposalnya judulnya tentang apa? Identitas etnik Banjar dalam fiksi karya Jamal Suryanata, kajian Narato etnosemiotika. Jadi disertasinya tentang identitas etnik Banjar. Nah, hari ini saya juga ditemani oleh mahasiswa yang istimewa ya. Namanya adalah Pranola Ekanis Putri. Ya, Pranola. Dia ikut mata kuliah saja ketika ikut program pertukaran pelajar MBKM. Iya. Nah, Pranola ini berasal dari Universitas Brawijaya. Nah, kami secara kebetulan yang luar biasa bertemu di alun-alun Kota Malang. Kota Malang ya. Jadi perjalanan saya jauh, dia juga jauh karena berasal dari Lumajang ya. Iya. Baik, Pranola, yang saya dengar itu baru menerbitkan buku ya? Iya, betul Ibu. Bukunya buku tentang apa? Buku tentang sastra lisan yang berjudul Hening Wening. Oh, Hening Wening. Itu sastra lisannya itu bahasa Indonesia apa bahasa Banjar? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Jadi sastra lisannya itu termasuk di dalamnya itu ada cerita rakyat atau tidak? Ada Ibu, ada cerita rakyat yang saya visualisasikan ke dalam bentuk komik. Oh, jadi ada gambarnya? Ada Ibu, mungkin nanti di video bisa ditampilkan juga ya Ibu untuk gambarnya, kan saya sertakan ya komiknya. Saya nih karena saya mengajar nih, Iya. jadi penasaran ingin tahu komik itu yang bikin gambarnya siapa? Nah, untuk penggambarannya karena saya belum mumpuni, saya dibantu dari prodi prodi seni yang ada di UB. Jadi saya dibantu dengan teman saya untuk menyusunnya. Dari teksnya berasal dari saya sendiri. Jadi teks yang menulis Pranola. Ya, Tapi betul Ibu. untuk gambar komiknya itu mahasiswa jurusan seni Iya, yang betul ada Ibu. di Universitas Brawijaya. Iya, betul. Oh, berarti kolaborasinya cocok banget ya. Iya Ibu. Soalnya mahasiswa saya juga pernah ingin membuat penelitian tentang komik, tapi kan dia harus buat komik dulu Iya, untuk betul. materi belajar. Tapi karena belum ada yang pandai membuat itu, jadi saya bilang kalau tidak ada yang bisa membantu ya tidak bisa. Tidak bisa. Iya, betul. Tapi di Unibro itu memang banyak prodinya ya. Banyak Ibu, untuk fakultasnya juga lumayan banyak. Ya. Jadi bisa memilih yang bisa membantu untuk ini ya. Iya. Nah, jadi kebetulan saya ditemani oleh Pranola yang menyenangi tentang sastra lisan ya, karena buku karyanya pasti berhubungan dengan sastra lisan, dan juga Bu Happy yang membicarakan tentang identitas etnik ya. Saya hari ini ingin membuat konten tentang materi cerita rakyat. Nah, kenapa cerita rakyat? Karena cerita rakyat ini termasuk cerita yang perlu dipertahankan. Betul. Ya, faktanya kan cerita rakyat ini tidak lagi dekat dengan anak-anak. Iya. Kenapa? Karena mereka lebih ke cerita yang ada di media internet. Mungkin lebih senang main game dan sebagainya ya kan. Jadi cerita rakyat ini belum begitu dikenal. Jadi tugas kita sebagai pengajar, sebagai mahasiswa untuk mengenalkan kepada mereka ya. Cerita rakyat itu sebenarnya apa cirinya? Untuk cerita rakyat sendiri memiliki ciri-ciri yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan dilakukan secara turun-temurun. Untuk kebenarannya belum bisa dipastikan dengan jelas mana cerita yang benar-benar real dan benar-benar sudah diulang-ulang ya, karena dalam penyampaiannya sendiri hanya dalam lisan, jadi tidak ada benar-benar cerita murninya Ibu. Seperti itu. Jadi ceritanya itu yang pertama lisan. Lisan. Kemudian Lalu disampaikannya turun-temurun. Kemudian tidak diketahui siapa yang menulis. Iya, betul. Kemudian sebenarnya di dalam cerita rakyat itu kaya dengan nilai-nilai leluhur. Iya, betul Iya kan? sekali. Sehingga kalau misalnya cerita rakyat yang ada di Lumajang ada ya? Di Malang dulu tepatnya di Ibu Malang ya. Iya. Anda memiliki di Malang ya. Iya. Jadi itu juga biasanya cerita rakyat itu ada nilai luhur yang ingin disampaikan.
Iya betul Ibu, terdapat nilai luhur yang ingin disampaikan. Biasanya nilai tersebut jika diaplikasikan ke dalam buku pembelajaran menjadi pendidikan karakter. Oh iya, nilai betul. luhurnya Untuk jadi bahan ajaran siswa ya. Iya, terutama untuk anak-anak SD ataupun masih dalam tahap perkembangan pertumbuhan gitu. Dan biasanya juga bersifat tradisional. Ya betul Ibu, jadi masih menceritakannya bersifat kedaerahan yang menggunakan dari tokohnya mungkin bisa dewa, binatang, ataupun manusia. Kadang-kadang yang menuliskan kembalinya itu bisa berbeda versinya ya. Iya betul Ibu, karena itu tadi yang dilakukannya secara turun-temurun, jadi banyak sekali versi yang kita temukan dan kita tidak tahu mana kebenarannya. Jadi kita hanya sebagai penikmat saja seperti itu. Sama yang di Minangkabau kan ada Malin Kundang ya, itu durhaka dengan orang tua kan. Tapi di Banjarmasin itu ada juga versi kami Raden Penganten. Ceritanya sama tentang durhaka kepada orang tua. Jadi sebenarnya masing-masing daerah punya keunikan sendiri dan kadang-kadang ada yang mirip ya. Iya. Nah lalu kalau itu ciri-ciri dari cerita rakyat itu sendiri. Kalau definisi cerita rakyat apa? Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari sastra lisan dan dilakukannya secara turun-temurun dan tidak diketahui kebenarannya. Iya, mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam. Kemudian di dalamnya itu ada budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masing-masing bangsa. Ibu Happy orang mana ya? Aslinya orang Dayak Kalteng. Nah, orang Dayak Kalteng, makanya dia berkulit putih ya. Maka Dayak Kalteng ini terkenal dengan mantra dan hal-hal yang berbau mistis. Kalau di Dayak situ yang terkenal ada nggak cerita rakyatnya? Ada, masing-masing punya Bu. Masing-masing punya ya. Belum menjalani. Dia orang Kalteng tapi tinggalnya di Banjarmasin. Nah, kalau saya ibu orang Kandangan tinggalnya di Banjarmasin, tapi masih di Kalimantan Selatan ya. Sebenarnya kalau menurut Pranola itu fungsinya apa cerita rakyat itu? Nah, fungsi cerita rakyat ini fungsinya sebagai pengatur, karena dari cerita rakyat akan muncul norma-norma yang berlaku di masyarakatnya Ibu, seperti munculkan kayak hal ini tidak boleh karena dulu ceritanya seperti ini. Muncul hal-hal seperti itu Ibu. Jadi cerita rakyat ini juga memiliki fungsi sebagai mengatur tingkah laku dari masyarakatnya, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat luas. Iya, jadi ada norma yang bisa dijadikan teladan ya. Iya, betul. Selain itu juga bisa nggak jadi hiburan ketika membaca itu? Bisa sekali menjadi hiburan dan juga ini ya Bu, untuk pengembang imajinasi ya. Ketika kalau untuk anak yang sedang belajar membaca, melihat cerita rakyat pasti mereka akan tertarik. Oh, ini ternyata ceritanya seperti ini, dan dari situ mereka bisa mempelajari pesan moral yang disampaikan dari cerita rakyatnya. Ya. Jadi Pranola tadi bilang berimajinasi ya. Kalau Bu Happy berimajinasinya bagaimana kalau membaca cerita rakyat? Menghayal ya. Menghayal seperti membayangkan kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Seolah-olah kadang diri kita ada di dalam cerita itu lebih ini lagi. Jadi ibaratnya mengajarkan kepada siswa untuk kreatif berimajinasi ya, sehingga dia mungkin bisa menuliskan kembali atau menuliskan ulang ya, menggunakan bahasanya sendiri. Ada nggak nilai pendidikan biasanya dalam cerita rakyat? Ada Ibu, biasanya tergantung dengan babnya, apa bisa dari pendidikan lingkungan, pendidikan karakter, dan juga mungkin bisa ke pendidikan ke moralnya gitu ya Bu ya. Yang punya buku Pranola tadi Henning Wenning, ya, itu komik ya. Untuk judul komiknya itu Taman Kasurangganan. Terus kalau ada gambar itu sebenarnya tujuannya untuk usia berapa? Nah, untuk gambar sendiri karena ini tujuannya mengenalkan budaya, jadi sebenarnya tidak ada untuk rentang usia, karena komik sendiri bisa dinikmati oleh semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, mengapa pemilihan komik? Pemilihan komik karena dengan menyampaikan budaya melalui media ini akan lebih mudah daripada menyampaikan budaya secara lisan yang tidak ada bentuknya. Jadi penggunaan komik ini mempermudah mengenalkan budaya. Nah, untuk tantangannya sendiri Bu, di sini masih banyak ya, karena komik yang saya buat ini berdasarkan cerita lokal dan kedaerahan yang mana belum banyak orang mengetahuinya, sehingga masih kurang bisa dikenal, apalagi untuk kalangan orang muda. Ini menjadi tantangan sekali bagi kami untuk mengenalkannya.
masih kalah dengan komik-komik One Piece, Marvel, mungkin Naruto yang ini menjadi kesenangan ya dari anak-anaknya. Jadi itulah menjadi tantangan kami untuk mengenalkan budaya melalui media bergambar seperti komik. Kalau menurut Pranola apa istimewanya komik seperti Marvel ya, Doraemon itu kenapa jadi bisa disenangi anak kecil itu? Kalau untuk komik Marvel mungkin karena ceritanya itu yang action dan fantasi sekali ya Bu. Lalu dalam versinya itu mereka memecah lagi menjadi menceritakan satu-satu tokohnya. Jadi ini memiliki kesinambungan. Jadi untuk yang sudah memiliki first impression senang dengan komik awal, jadi akan mengikuti terus-menerus. Nah, iya berseri seperti itu. Apalagi sekarang Marvel juga sudah digunakan ke dalam film yang juga berseri juga. Hal ini jadi memiliki daya tarik itu. Jadi mereka memiliki sarana dari berbagai sudut ya. Iya. Ada dari film, ada dari bukunya, Iya. mungkin ada lagi versi televisinya. Iya, betul. Sehingga banyak dikenal. Kalau Iya. kita kan komik tapi belum belum luas ya. Belum meluas. Padahal seandainya memang betul-betul diperjuangkan dan ada dananya, saya kira juga bisa Iya. seperti itu. Apalagi kalau ceritanya memang dikemas begitu menarik. Ini Bu Happy, kalau kita buat konten seperti ini, cerita rakyat, dan ini membuat komik, kan ini bisa jadi ide dari mahasiswa kita bahwa kalau meneliti sastra lisan itu tidak terbatas pada karya sastra lisan yang bentuknya seperti itu. Iya, Ya, betul. jadi ini menambah ilmu pengetahuan ya. Kalau bukunya sendiri itu dibikin sampai berapa lama punya Pranola itu yang Hemingway itu? Kalau untuk komiknya lumayan lama ya Ibu. Jadi untuk total keseluruhannya hampir 4 bulan. Jadi itu sudah dari penyusunan narasi hingga menjadi komik, bentuk komik siap dibaca. Oh, siap dibaca. Ya. Versi PDF-nya ada juga ya? Ada versi PDF-nya. Untuk versi dari buku ini, buku langsung itu masih belum dicetak secara massal karena juga dari kami masih ada kendala di bagian Banyak hal yang berperan ya, Iya. Bu Happy, ya. Bagian ceritanya itu mungkin kan itu tadi sastra lisan kan, Iya, betul. bikin dalam bentuk komik. Apa misalnya cerita yang dibuat itu dari pendengaran atau langsung dari lapangan juga? Untuk datanya kami pakai data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer kami mendapatkan dari warga lokal sana yang dalam artian tetuanya ya Ibu, dari tetuanya situ disambungkan dengan perangkat desa, yang mana perangkat desa ini sudah orang-orang milenial, yang artinya mereka juga sudah versinya sudah lebih baru mungkin. Jadi kita gabungkan dari situ, dan untuk data sekundernya kita cari dari cerita-cerita sejarah, karena komik yang saya bahas ini mengenai cerita Ken Dedes dan Ken Arok, yang mana itu sudah menjadi cerita umum dan terus diulang ya bagi masyarakat Malang. Indonesia mengenal. Iya. Dan Arok saya sejak SD sudah tahu. Iya, Jadi seorang bukan yang hanya milik Malang, bukan? Iya. Baik ya, jadi tadi ada nilai pendidikan. Ada nggak untuk tujuan dari membaca itu akan timbul untuk menggalang kesetirakawanan? Oh, ada Ibu. Jadi mungkin dari membaca juga anak-anak, mungkin dari versi anak-anak ya Ibu, itu nanti ada keinginan untuk melakukan sesuai dengan tokoh yang dibacanya. Oh, tokoh ini ternyata dia itu baik, dia suka memberi gitu. Jadi dari sini saya ingin mencontoh tokoh ini. Mungkin itu, terus juga itu dari segi gotong royong, terus dari segi pendidikan moral juga bisa dengan jadi warga ini tuh terlihat sopan, menghargai orang-orang baru. Maka dari sini saya menerapkan sikap toleransi. Jadi sebenarnya itu pengokoh nilai-nilai sosial ya. Iya. Terutama nilai kesetiakawanan biasanya terhadap sesama Sama. manusia ya. Jadi cerita rakyat ini sebenarnya hanya salah satu dari sastra lisan, selain banyak bentuk yang lain ya. Sebenarnya sastra lisan itu yang Ibu kenal itu kan ada yang namanya legenda ya. Ya, legenda. Legenda. Ada apa lagi? Nah, ada legenda, lalu ada dongeng, sage, puisi juga Puisi. termasuk ya Ibu ya. Mite, sage, iya, fabel ya, dan kemudian ada juga parabel ya.
Oh ya, parabel saat ini. Ya. Kalau legenda itu cirinya apa legenda itu? Kalau legenda ini menceritakan tentang suatu tempat yang suatu kejadian tempat terbentuknya tempat tersebut. Iya. Dan itu dianggap benar-benar terjadi kadang-kadang ya. Iya betul Ibu. Karena ceritanya berulang tadi ya, jadi masyarakat mempercayai kayak karena cerita dari versi ini hampir sama, jadi mereka mempercayai. Oh memang berarti daerah sini tuh asalnya dari sini. Tahu dari mana? Tahu dari bapak sebelumnya, ya ibu sebelumnya, seperti itu. Turunan. Dan kadang-kadang ceritanya itu berupa manusia atau makhluk yang ajaib. Iya betul, yang tidak bisa dinalar ya. Logika ya. Ya betul. Ada lagi yang namanya dongeng. Nah, kalau dongeng ini biasanya digunakan untuk pengantar tidur ya, Bu. Ya, Jadi ceritanya ini yang benar-benar menggambarkan pesan moral, memiliki pesan yang benar-benar ingin disampaikan. Karena saya pernah membaca di suatu artikel, anak sebelum tidur ketika mendengarkan cerita, ia akan lebih ingat, dia akan lebih mendalami, lebih berkesan untuk dia daripada dia mendengarkannya di siang hari ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya. Jadi dongeng di sini berfungsi sebagai memberikan kesan juga untuk mereka. Jadi selain untuk pembentukan karakter, terus juga selain untuk membantu mereka untuk menambah wawasan dan juga menambah kebahasaan, dongeng ini juga memiliki banyak manfaatnya juga seperti itu. Pranola masih sering diberi dongeng waktu anak kecil? Sering Ibu, namun dongengnya yang versi lokal saja ya Ibu. Mungkin dari jangan suka ini ke sana, di sana itu tempatnya sangat kalau di sini namanya tuh horor gitu. Tempatnya wingit. Jadi ya, itu sebenarnya memberikan larangan lewat dongeng. Lewat dongeng. Kalau Bu Happy kan jadi ibu-ibu nih sekarang. Anak masih diberi pengantar hidup dengan dongeng apa enggak? Iya Bu, kalau saya berada di Banjarmasin, tapi karena sekarang jarang berada di Banjarmasin, jadi otomatis untuk ketemunya jarang dan tidak mungkin bercerita lewat telepon. Ada lagi sage ya, sage. Sage itu isinya cerita bercampur dengan sejarah. Oh iya. Itu mungkin ceritanya itu sejarah tapi bercampur dengan fantasi rakyat. Iya. Itu kira-kira seperti cerita Gajah Mada, Roro Jonggrang itu termasuk nggak itu? Sebenarnya sejarah atau bukan ya? Dari cerita tersebut sebenarnya masuk ke sejarah ya Ibu ya, karena memang ada buktinya, ada bukti peninggalannya. Namun mungkin lebih-lebihkan ya. Jadi bertambah dengan mungkin fantasi tadi. Iya, bertambah dengan fantasi. Ada lagi cerita rakyat mite, itu kepercayaan. Kepercayaan. Ini mungkin berasalnya dari mitos-mitos itu ya Ibu ya, mitosnya. Mitos ya. Jadi kalau berbicara mitos itu akan sangat luas lagi ya. Iya, benar. Kemudian ada lagi cerita rakyat yang berupa fabel yang isinya itu menceritakan binatang. Iya. Binatang bisa berbicara untuk mengajarkan moral dan sebagainya. Kalau di Malang sini cerita fabel itu misalnya apa di sini? Kalau kemarin ini sempat dari teman saya juga meliti cerita fabel, ini menceritakan tentang sumber air yang katanya dijaga oleh sosok macan. Ya. Jadi macan ini menjaga, jadi semisal dari mereka yang ingin melakukan penyelempangan dari sumber mata air itu, macan tersebut bisa marah, bisa memakan orang gitu. Nah, dari situ juga muncul berbagai macam binatang lagi, ya seperti kijang, lalu ada rusa, seperti itu Ibu. harus izin gitu. Iya, jadi kayak itu penguasanya ya. Nah sebenarnya kan itu tuh luas sekali ya. Kadang-kadang mahasiswa ini mau membuat judul penelitian terbatas pada lihat di internet, padahal kalau baca materi-materi begitu punya pilihan yang banyak ya. Ini kadang-kadang cerita yang judul yang sudah ada ditiru, dimodifikasi sedikit. Padahal kalau mau masalah cerita rakyat saja luasnya banyak, ampun ya. Iya Ibu. Apalagi komunikasi dengan Pranola ya Bu Happy ya. Dia kan di sini tentu lebih luas pengetahuannya ya. Ada lagi yang namanya parabel. Jadi di sini biasanya para tokohnya itu adalah benda mati. Nah, jadi kalau fabel itu binatang ya, tapi kalau misalnya legenda itu bisa manusia, bisa makhluk ajaib ya. Jadi kalau misalnya parabel itu biasanya para tokohnya benda mati.
Mungkin Bu Happy ada yang mau disampaikan, dengan biasanya yang tonton ini adalah mahasiswa ya, yang mungkin tertarik meneliti sastra lisan ini. Apa Bu Happy yang ingin disampaikan? Apa ya? Dari sampai ke sini. Apa Bu Happy ya? Ada. Itu aja dulu kayaknya. Mungkin Pranola ingin menyampaikan Iya, sesuatu Pranola. yang berhubungan dengan sastra lisan. Nah, jadi misalnya begini, punya Pranola ini kan menghasilkan buku yang sumbernya salah satunya itu adalah sastra lisan. Mungkin apa pesan buat yang mendengarkan ini, misalnya mahasiswa, supaya dia dapat memiliki ide untuk salah satu sebagai judul penelitian, atau misalnya dia akan bisa menghasilkan sebuah buku dokumentasi tentang sastra lisan. Kalau menurut saya ya Ibu, kita itu biasanya ketika disuruh untuk membuat judul penelitian, pasti yang terbayangkan di kita itu membuat sebuah mesin, membuat sebuah alat penelitian tentang hal tersebut. Jadi masih jarang sekali penelitian yang dalam bentuk sastra lisan, terus kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Padahal kebudayaan tersebut itu seharusnya wajib diteliti karena tidak semua daerah memiliki kekhasan dari itu. Iya. Jadi dari teman-teman mungkin ketika kalian sudah bingung memilih judul penelitian apa dan ingin menulis apa, mungkin bisa melihat dari sekeliling ya, dari sekeliling dulu apa yang menjadi kebanggaan dari desa kalian, apa yang menjadi asal usul cerita dari terbentuknya desa itu, seperti itu. Jadi kita lihat dari hal-hal yang sederhana dulu. Nanti hal-hal sederhana itu kita kembangkan menjadi hal yang mungkin jadinya bisa luar biasa Ibu ya, bisa seperti Marvel seperti itu. Jadi kalau dari situ lingkungan, Ya, betul. jadi yang lingkungan dekat, jadi jangan jauh-jauh dulu ya, amati lingkungan, kemudian apa idenya, dan tentu teorinya juga kalau membaca sambil mengobservasi lingkungan itu bisa dapat judul yang bagus. Ya, Terus sehubungan dengan tugas metode ini, kadang-kadang mahasiswa ini bertanya, metode penelitian ini, bikin proposalnya judulnya ini bagaimana? Kadang-kadang ada yang misalnya kalau kita jurusan bahasa, yang diteliti kan mesti bahasa atau Iya, sastranya, benar. Iya, betul. bukan budayanya. Iya, benar. Budayanya boleh asal sumbernya itu dari bahasa atau dari Dari sastra. sastra. Memang itu harus ada kelinearan, Iya, kesesuaian. betul. Kadang-kadang tidak paham mau meneliti budaya aja pada permainan rakyat. Nah, Iya. itu tidak termasuk ya. Iya, betul, Nah, Ibu. jadi mungkin Dilihat juga sebagai mungkin dosen, Bu, apa saja yang pernah orang teliti kayak gitu. Kalau sudah iya. banyak diteliti, Iya, kalau bisa terpaku kita di sana nyari yang sehingga, terbaru. Keterbaruannya. makanya perlu tadi berinteraksi dengan lingkungan ya. Terima kasih Pranola ya. Mungkin pendengar akan banyak dapat inspirasi dari cerita Pranola tentang bagaimana membuat sebuah buku yang sumbernya salah satunya adalah cerita rakyat. Kemudian medianya itu berupa komik yang jarang orang berani membuat karena tingkat kesulitannya lumayan tinggi ya. Terima kasih, mudahan konten kita hari ini bermanfaat dan kita dapat berjumpa lagi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.